Sebelumnya Minhwan yang akan mengajak Jiwon enak-enak akhirnya harus terhenti karena kedatangan seorang kurir ayam geprek. Tapi Minhwan merasa kalau tidak memesan ayam geprek, membuat mereka berdua saling debat. 치킨을 안 시켜요? 거기 맞는데 여기 401호 아니에요? Tanpa pikir panjang, Jiwon langsung menutup pintu saat Minhwan di luar. Ternyata seorang kurir yang datang ke rumah Jiwon tadi adalah teman Yuji bernama Dongsuk yang bertujuan untuk menyelamatkan Jiwon. 저 잘했죠? 잘했어. 이 스파이 갖고 좋았는데. Di sisi lain, Yunho sedang bersama temannya, sedang mengobrol tentang pria yang menyuruhnya datang ke acara reuni SMA. Yunho bahkan tidak mengenal sosok pria itu ternyata adalah Yuji. Yunho diketawain sama temennya yang berencana akan datang ke acara reuni SMA tersebut karena dia sudah pernah ditolak sama cinta pertamanya. Dan ternyata saat di SMA, Yunho pernah menaksir Jiwon, namun ditolak. Sejak saat itulah Yunho berjanji tidak akan mau menemui Jiwon. 다시는 내 아는 척하지 마라. Malam itu juga Jiwon berusaha dandan menjadi cantik, namun Jiwon merasa kalau dia tidak bisa merubah dirinya secepat itu. Tak lama dari itu dia mendapat pesan dari Hyun. Sebelum hari Minggu dia mengajak Jiwon makan bersama. 저랑은 메이 데이트 하실래요? Pagi harinya saham yang dibeli Jiwon pun saat ini menjadi naik. Bahkan keuntungannya menjadi 6 juta won atau sekitar 70.800.000. Dari depan toko, Jiwon membandingkan anting yang diberi oleh Sumin dan yang asli. Terlihat sangat jauh berbeda. 나 차이가 많이 나잖아. Tak lama Hyun datang dan melihat anting yang dibawa Jiwon. Hyun mengatakan kalau anting itu imitasi. Hyun bahkan memperlihatkan anting yang asli yang sedang dipakai. 이건 진짜다, 그쵸? 네, 진짜. Saat sedang makan, Hyun menanyakan acara reuninya. Jiwon menjawab kalau sebenarnya dia masih ragu untuk pergi ke acara itu karena dia dulunya bukanlah seseorang yang populer di sekolahnya. Bahkan dia dulu sering dibully oleh teman-temannya. Hyun kemudian mengatakan kalau Jiwon harus menghadapi itu semua dan berusaha mencari tahu kenapa dia dibully saat sekolah supaya Jiwon tidak menyesal. 미련이 안 남는다? Setelah mendengar nasihat dari Hyun, Jiwon pun bersedia akan datang. Hyun merasa kalau dia harus balas budi ke Jiwon dengan mengajaknya ke salon dan butik untuk merubah penampilan Jiwon. Hyun bahkan memuji penampilan Jiwon yang berubah menjadi cantik sekali dengan potongan rambut yang pendek, menambah kesan kalau Jiwon seorang wanita yang berkelas. 너무 예뻐요. 마음에 드세요? Saat sedang melihat tas, Jiwon teringat dengan masa depan kalau dia melihat tas tersebut digunakan oleh Sumin. Hyun mengatakan kalau harus mengambil tas tersebut, namun Jiwon menjawab kalau tas tersebut lebih cocok dipakai oleh orang lain. 이건 받아내야 할 사람이 따로 있어. Setelah selesai dari salon, Hyun tidur di tempat Jiwon karena sudah larut malam. Jiwon mendapatkan pesan WA dari Pak Kim Jeong kalau dia akan memasukkan nama Juran dan Sumin dalam proposal miliknya. Tak lama dari itu, Sumin menelpon. Jiwon juga bercerita kalau dia dan Hyun habis dari makan bersama dan Hyun juga tidur di rumahnya. Sumin sedikit kecewa kenapa dia tidak diajak. Sumin lalu meminta tolong Jiwon supaya dia bisa memperbaiki proposalnya dan akan mengusulkan ke Kim Jeong agar Sumin bisa menjadi karyawan tetap dan sukses bersama dengan Jiwon. Dengan nada santai, Jiwon menjawab kalau tidak boleh karena itu semua adalah proposal yang sudah dibuatnya. 안 되지. 애초에 내 기획안인데. Jiwon juga memperingati Sumin untuk tidak memerintah Jiwon saat kerja di kantor dan jangan memanggil menggunakan nama langsung karena posisi Jiwon lebih senior dibanding dengan Sumin. Jiwon pun langsung menutup telepon Sumin. 뭐? 끊어야겠다. 내일 봐. Sumin bahkan sudah mempersiapkan rencana menjatuhkan Jiwon di depan teman-temannya nanti. 좀만 방심하면 지가 얼마나 찐따였는지 있지. Ternyata malam itu Sumin sedang ketemu dengan Kim Jeong di warung. Sumin merayu Kim Jeong untuk mencoret nama Jiwon di proposal yang diajukan oleh Jiwon. Hari Minggu pun tiba. Jiwon berjalan dengan anggun memasuki restoran Geseljung. Semua orang yang berada di situ kagum melihat sosok Jiwon yang sudah berubah menjadi wanita berkelas. Jiwon mengatakan kepada Sumin seolah dia tidak mengetahui kalau ada reuni SMA tersebut. Seorang temannya bernama Hayeji mengatakan kalau Jiwon tidak mempunyai etika karena memakai anting yang sama dengan Sumin. Tapi temannya mengatakan kalau anting Jiwon lebih bagus dan berkilau daripada punya Sumin.
Sumin bahkan dipermalukan oleh temannya sendiri kalau anting yang dipakai adalah imitasi. 짜발이 아이가 짜발이. 와, 따라섰나 보네. 수민아, 진품을 사야. Ternyata sebelum berangkat, Jiwon sempat dipinjami oleh antingnya Hyun. Hyun juga menjelaskan kalau anting dari Sumin itu barang imitasi paling rendah. Selain itu, menurut Hyun yang memberikan hadiah itu mempunyai niat untuk merendahkan Jiwon. 딱 하나죠. 쪽팔려. Untuk membuktikan kebenaran saat di masa depan, ketika Jiwon bersembunyi di dalam toilet dan dibully ketiga teman Sumin, Jiwon langsung pergi ke toilet. Dan benar saja, ketika teman Sumin ke toilet membicarakan seolah Jiwon sudah mendapatkan keuntungan dari Sumin. Saat keluar dari toilet, Jiwon menantang mereka bertiga. Jiwon juga ingin mengetahui kenapa mereka selalu membulinya saat di SMA. Temannya menjawab kalau Jiwon dianggap merebut dan meniru semua milik Sumin. Jiwon kemudian memberitahu mereka kalau dia diberi hadiah anting dari Sumin, namun palsu. Jiwon juga mengatakan kalau dia langsung membeli anting yang asli. Temannya mengatakan kalau Jiwon sudah merebut Minhwan dari Sumin. Tak hanya itu, sewaktu di SMA, Sumin berpacaran dengan Yunho. Jiwon dianggap sebagai penyebab putusnya hubungan antara Sumin dan Yunho. 그때도 수민이가 은호랑 사귀는데 헤어지라 한 버릇 나온 거 아니겠나? Bahkan Jiwon bisa masuk kerja di perusahaan UNK lantaran Sumin yang merekomendasikannya. Jiwon dengan nada agak sedikit tinggi menjelaskan kepada mereka kalau dia adalah asisten manajer di perusahaan UNK, sedangkan Sumin hanya pegawai kontrak karena Jiwon bekerja di UNK sejak 7 tahun yang lalu dan Sumin baru kerja 1 tahunan. Kemudian Jiwon langsung menelepon Minhwan untuk membuktikan kalau dia adalah pacarnya. 자기야. 내 친구들이랑 인사 좀 해. Ketika temannya itu sempat bengong karena Jiwon sudah menceritakan semuanya. Sewaktu akan pulang, Jiwon dihentikan oleh Sumin. Namun Hayeji dan kedua temannya belum percaya begitu saja dengan perkataan Jiwon. Dia pun menanyai putusnya hubungan dengan Yunho saat di SMA. Jiwon menjawab kalau dulu dia memang menyukai Yunho, tapi Sumin tidak berpacaran dengan Yunho. Lalu Jiwon menanyakan kepada Sumin apakah mereka dulunya berpacaran. Sumin dengan nada santai mengatakan permintaan maafnya kalau dia dulu berpacaran dengan Yunho secara diam-diam. 그때 얘기 못 했었어. 어떻게 이미 사귀고 있다고 얘기를 해. Temannya ini masih belum mempercayai pernyataan Jiwon dan masih membela Sumin. Jiwon tidak tinggal diam dengan mengatakan seharusnya temannya itu yang meminta maaf karena sudah membulinya selama 3 tahun di SMA. 날 어떻게 괴롭혔는지 벌써 잊었어? Tak lama dari itu Yunho datang dan menjelaskan kalau dia dan Sumin dulunya tidak berpacaran. 나보다 사귄 적 없어. Yunho bahkan baru mengetahui kalau Jiwon menyukai dirinya. Namun saat dia menanyakan kenapa dia dulu menolaknya, Jiwon langsung pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Yuji sedang dimarahi oleh kakeknya karena dia sebagai pewaris perusahaan harus dituntut untuk segera menikah. Yuji mengatakan kalau dia akan menikah sesuai dengan pilihannya. Yuji juga menyampaikan kalau saat ini dia belum bisa mengungkapkan siapa wanita yang dicintainya. 결혼은 하고 싶습니다. 좋아하는 사람이 있어요. Saat perjalanan pulang, kakeknya menyuruh ajudan bernama Lee Suk Jun untuk mencari tahu wanita yang sudah membuat cucunya itu jatuh cinta. 그럼 알아봐. Malam harinya Yuji sudah berada di dekat restoran Goseljung. Sementara Yunho berusaha mengejar Jiwon. Yunho dengan berani menyatakan kalau dia menyukai Jiwon. 내는 네 좋아했다고. Sementara Yuji hanya diam saja melihat mereka berdua.